Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami menyampaikan penjelasan kelanjutan dari 10 golongan yang telah dipisahkan dari kelompoknya orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Pada kesempatan ini episode yang ke-8, yaitu golongannya orang-orang yang meraih jabatan atau kekuasaan dengan segala cara. Keadaan mereka pada hari kiamat dalam keadaan disalib pada tiang yang membara. Pada episode ini meliputi dalil tentang meraih kekuasaan atau jabatan dan pandangan Islam terhadap kekuasaan dan jabatan. Yang kedua, cara meraih kesuksesan atau menjadikan sukses. Dalil tentang meraih jabatan atau kekuasaan dan pandangan Islam terhadap kekuasaan dan jabatan, penjelasannya seperti berikut. Dalil tentang mendapatkan kekuasaan atau jabatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Muhammad 22. Ya Abdurrahman, la tas'alil imaroh, fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha, wa in u'titaha an ghairi mas'alatin wa'inta alaiha. Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kekuasaan, karena sesungguhnya jika engkau diberi kekuasaan tanpa memintanya, engkau akan ditolong untuk menjalankannya. Namun, jika engkau diberi kekuasaan karena memintanya, engkau akan dibebani dalam menjalankan kekuasaan tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Pandangan Islam tentang jabatan atau kekuasaan. 1. Kekuasaan atau jabatan itu amanah. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qol qultu ya Rasulullah ala tastakmiluni qala fadaraba biyadi alayya mankibi. Tsumma qol ya Abu Dzar innaka dhaifun wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati kisyu wa nadamah illa man akhadaha bihaqqiha wa atalladhi alaihi fiha. Abu Dzar berkata, wahai Rasulullah, tidaklah engkau menjadikanku seorang pemimpin. Lalu Rasul memukulkan tangannya di bahuku dan bersabda, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah dan sesungguhnya hal ini adalah amanah. Ia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim. 2. Penguasa atau pejabat itu harus memiliki sifat kuat dan amanah. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Al-Qasas 26. 3. Penguasa atau pejabat itu harus mampu menerapkan hukum. Fala tahsyawun nasa wahsyaun wala tastaru bi ayati tsamanan qalila. Famalam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia
tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Al-Maidah 44. 4. Hanya ahlinya yang berhak menjadi penguasa atau pejabat. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidun alim. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Yusuf 55. Nabi Yusuf memintanya bukan karena ambisi, tapi semata untuk memberi kemanfaatan kepada orang lain yang lebih banyak. Memang beliau yang paling ahli saat itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan tentang dalil meraih jabatan atau kekuasaan dan pandangan Islam terhadap kekuasaan dan jabatan, yaitu jabatan dan kekuasaan itu adalah amanah. Penguasa dan pejabat harus memiliki sifat yang kuat dan amanah serta mampu menerapkan hukum-hukumnya dan ahli di bidangnya. Untuk selanjutnya, cara meraih kesuksesan atau menjadikan dirinya sukses, penjelasannya seperti berikut. Di antara cara menjadi sukses. 1. Cara menjadi sukses menurut Al-Quran itu memiliki ilmu. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq 5:45. 2. Berusaha merubah dirinya terlebih dahulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Yusuf 11. 3. Menempuh ikhtiar dan tawakal atau doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. 4. Selalu mensyukuri nikmat dari Allah. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanku memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibrahim 7. 5. Bertakwa dan meningkatkannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. At-Tolak 2. 6. Tidak mengikuti hawa nafsu dan takut kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. An-Nazi'at 40. 7. Ikhlas, sabar, dan istiqomah. Wa alla wistaqamu ala thoriqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak. Al-Jin 16. 8. Memiliki keberanian dan tidak putus asa.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah 286. Ikhwani fiddin arsadakumullah, demikian tadi penjelasan kami episode yang ke-8, yaitu golongannya orang-orang yang meraih kekuasaan atau jabatan dengan segala cara. Keadaan mereka pada hari kiamat sama disalib pada tiang yang selalu membara atau tiang dari api. Semoga kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah agar mampu amanah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.